Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami Hujah Aswaja menyapa Anda di TV 9 Nusantara edisi kali ini, hari Senin 21 Agustus, mohon maaf 28 Agustus 2023. Oke, kembali saya Ari Prasetyo hadir menyapa Anda, dan kali ini kita bersama narasumber kita Ustadz Dr. Nurkolis Majid MHI. Beliau adalah tim Asnuter Jawa Timur dari PWNU Jawa Timur, dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang berbeda nih kayaknya dari Ustadz nih, penampilannya warna temanya dengan sesuai dengan ini Ustadz ya, momen kita merah putih. Iya. Begitu, masih Ustadz, dalam suasana kemerdekaan. Baik, Jadi, sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa saja nih Ustadz? Masih di kegiatan seperti biasa? Iya, seperti biasa, ngaji rutin, kuliah di kampus, kemudian aktif di organisasi di NU, di MUI, dan ya banyak hal lah gitu ya. Baik. Masih kuliah juga atau mengajar? Okay, baik Ustadz, mungkin pengen menyapa dulu nih dulur-dulur yang ada di rumah nih Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pemirsa TV 9? Semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Okay. Baik, pemirsa TV 9, kita akan memperbincangkan tentang hukum waris untuk anak angkat. Sebagaimana kita tahu, harta waris begitu sensitif di dalam kehidupan, banyak polemik kasus juga Ustadz ini dengan harta waris. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang hukum dan ahli waris yang sesuai dengan aturan fikih begitu Ustadz ya. Namun bagaimana sih Ustadz jika anak angkat ini meminta harta waris, apakah ada hukumnya seperti itu? Namun sebelum kita jauh membahas tentang hukum-hukum waris, sebetulnya waris itu apa sih Ustadz? Ya, hukum waris itu sebetulnya adalah cabang dari ilmu fikih ya. Jadi fikih itu kan secara global. Ada fikih sholah, ada fikih siyam, termasuk ada fikih toharoh, termasuk juga ada fikih mawaris. Jadi kajian fikih waris ini sesungguhnya adalah salah satu cabang ilmu fikih yang khusus atau secara spesifik akan membahas tentang harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit. Siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan, berapa nilainya, bagaimana tata cara perolehannya. Itu yang akan dikaji dalam ilmu waris atau fikih mawaris ini. Nah, oleh karenanya, karena hukum waris ini berkaitan dengan hitung-hitungan, sehingga ada yang menyebut juga disebut sebagai ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu yang menghitung-hitung gitu ya. Tapi yang lebih dikenal adalah fikul mawaris. Ya, ada juga ilmu mawaris, ada fikul mawaris yang menyebutnya begitu. Tapi yang jelas hukum waris itulah hukum yang membicarakan tentang perpindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit itu, tirkah kalau dalam bahasa fikih itu, kepada siapa harus dialihkan dan berapa perolehannya. Itu kajian hukum waris. Maka tentu kajian hukum waris ini objek bahasanya adalah at-tirkah, harta peninggalan. Selain harta peninggalan tidak termasuk dalam kajian faraid atau ilmu waris ini. Gitu Mas Adi. Baik, berarti memang hukum waris itu sudah diatur begitu Ustadz G. Nah Ustadz, bagaimana sih apakah perbedaan perlakuan hukum antara anak kandung, perlakuan hukum waris antara anak kandung dan juga anak angkat Ustadz? Sebetulnya. Ya tentu berbeda. Anak kandung dengan anak angkat itu berbeda. Anak angkat itu kan, kalau anak kandung kan jelas. Kalau misalnya bapaknya yang meninggal tentu anaknya yang mendapatkan warisan tentu ya. Tapi kalau anak angkat tergantung siapa yang diangkat. Lah kalau yang diangkat itu misalnya saudaranya ponakannya sendiri, maka bisa jadi itu ada kemungkinan untuk mendapatkan harta waris. Tapi dengan catatan harta waris itu dengan catatan tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi misalnya ya Mas Adi ya, kalau keponakan itu tidak boleh ada orang tua, ayah, kakek dan seterusnya, itu ibu termasuk. Tidak boleh ada anak cucu, cicit dan seterusnya. Tidak boleh ada saudara kandung. Ya, saudara kandung, tidak boleh ada saudara sebapak. Tidak boleh ada paman.
baru keponakan itu bisa mendapatkan harta waris. Jadi kalau ditanya apakah keponakan ini ada kemungkinan dapat waris, bisa jadi kalau memang itu keponakan. Tapi dengan catatan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tidak boleh ada ahli waris yang lebih dekat. Iya kan? Itu satu. Alhikul faraidah li ahliha. Berikan bagian warisan itu kepada ahlinya. Maksudnya itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Wa in baqiya fali aula rajulin dzakarin. Kalau memang masih ada sisa, maka berikan kepada orang yang lebih dekat yang dari kelompok laki-laki. Itu kan dasarnya. Kemudian juga Mas Adi, anak angkat ini kalau yang diangkat keponakan tadi ya, ada kemungkinan dapat, tapi dengan catatan tidak boleh ada bapak, anak, bapak kakek, anak cucu, dan saudara kandung dan seterusnya lah. Yang terdekat pokoknya Ustaz. Yang terdekat. Tapi kalau yang diangkat itu bukanlah siapa-siapa, misalnya dia bukan keponakan, maka tidak mungkin untuk dapat warisan. Iya kan? Misalnya ini sekarang kan banyak kasus. Ada bayi dibuang di pinggir gang. Diambillah karena orang merasa belas kasihan, diambil si anak bayi ini dirawat. Kan itu tidak diketahui nasabnya siapa. Ayahnya siapa, ibunya kan tidak diketahui nasabnya kan. Sehingga dia tidak mungkin itu dapat warisan. Mau pakai jalur apa? Karena jalur warisan itu hanya terjadi dengan 3 cara. Pertama karena pernikahan. Kalau ada istri meninggal, suami dapat, atau sebaliknya, suami meninggal pasti istri dapat. Itu pernikahan. Ya, musyawarah. Nikah musyawarah. Yang kedua, jalur nasab, hubungan darah. Hubungan darah itu berarti kalau bapak meninggal anak dapat, kalau anak meninggal cicit dapat, ya, atau anak meninggal orang tua dapat dan seterusnya. Yang ketiga ada faktor perbudakan. Ya, kalau ada budak ini merdeka kan berarti yang memerdekakan itu berhak untuk dapat warisan. Al-mu'tik dalam bahasa faraid atau hukum waris itu. Tapi ini sudah tidak ada perbudakan, tentu kita tidak membahas itu. Jadi kalau yang diangkat itu orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan si pewaris yang punya duit yang meninggal itu, maka tidak mungkin itu dapat warisan. Nah, problemnya sekarang terkadang di masyarakat itu anak angkat itu justru lebih open, lebih ngerawat, lebih perhatian, lebih perhatian kepada orang tua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung. Nah ini yang menjadi masalah, gitu. Nah ada anak kandung, justru anak kandungnya ini nggak begitu open, nggak begitu ngerawat. Yang ngerawat adalah anak angkat. Dan ini terjadi kasus di Malang. Saya pernah hadir. Jadi anak angkat ini justru yang mendampingi ayahnya mulai kecil sampai dia sakit. Ya sakit-sakitan itu yang ngerawat, antar jemput ke rumah sakit. Bahkan yang mendampingi di rumah itu anak angkat. Sementara anak kandung itu udah merantau jauh, nggak pernah perhatian. Begitu meninggal orang tua angkat ini, si anak kandung tadi datang dan bukan merebut, ini memang haknya dia, mengambil semua harta warisnya si ayah tadi itu. Lah si anak angkat ini merasa, yang selama ini merawat kan saya. Kok kemudian dia mendapatkan semuanya? Apa nggak ada hak untuk saya? Tentu kalau dikaji secara fikih nggak mungkin dapat hak, wong dia itu anak angkat. Apalagi yang diangkat, dia tidak punya hubungan apa-apa. Tidak ada garis nasab keturunan. Tidak ada garis nasab, bukan juga karena pernikahan, bukan juga perbudakan, bukan siapa-siapa. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Maka menurut saya, kalau sebagai orang tua itu, berikan anak angkat itu sebelum meninggal itu dengan cara hibah. Oh beda lagi berarti. Beda lagi ini nanti. Beda lagi. Apa itu waris, apa itu hibah, apa itu wasiat, itu ada spesifikasi masing-masing. Kalau waris itu terjadi murni karena pernikahan, karena kematian. Jadi jangan pernah ingin dapat warisan kalau tidak ada pihak yang meninggal. Kasus di Surabaya Utara ini. Jadi ibunya sakit-sakitan, stroke, anaknya datang minta warisan. Bu, mana bagian warisan saya? Gitu. Padahal ibunya masih hidup. Akhirnya benar 3 hari kemudian ibunya meninggal. Bisa jadi kaget karena diminta warisan sama anaknya itu. Padahal dia masih hidup. Gitu. Jadi nggak akan pernah terjadi warisan kalau tidak ada pihak yang meninggal dunia. Baik, Ustadz. Ya. Tidak ada terjadi warisan kalau tidak ada pihak yang meninggal dunia. Ya, betul. Sore ini kita berbincang tentang hak waris bagi anak angkat. Nah, ini memang menarik sekali ya, hukum waris untuk anak angkat. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz dan ada kisah juga tadi tentang pembagian warisan dan juga hibah dan wasiat. Mungkin tadi jelaskan kembali Ustadz. Ini teman-teman yang baru bergabung juga mungkin belum paham nih awal ceritanya seperti apa tadi. Ya, ada 3 cara ya perpindahan harta benda itu kepada orang lain. Pertama dengan cara warisan. Warisan itu
terjadi karena ada pihak yang meninggal. Jadi jangan pernah berharap ada warisan jika tidak ada pihak yang meninggal. Nah, syaratnya terjadi warisan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pewaris yang punya harta itu betul-betul meninggal. Jadi kalau nggak meninggal jangan pernah minta warisan. Yang kedua, ahli warisnya pada saat pewaris ini meninggal, ahli warisnya itu betul-betul masih hidup. Jadi kalau pewarisnya belum meninggal, ahli warisnya sudah meninggal duluan, yang nggak mungkin itu dapat warisan. Dalam bahasa fikih namanya tahaqququ hayatil waris ba'da tahaqquqi mautil muwarris, itu kan. Yang ketiga adalah hakun maurus. Ada harta yang ingin diwariskan, yang mau diwariskan itu ada hartanya. Jadi bisa jadi kan mayit itu meninggal tidak meninggalkan harta waris, tapi meninggalkan hutang. Kalau meninggalkan hutang apa yang mau dibagikan gitu kan? Kan tidak ada warisannya gitu. Hutangnya dibagikan, Ustaz. Ya, hutangnya itu diserahkan ke anak-anaknya gitu. Nah, itu Mas Adi ya, satu. Yang kedua, ada namanya hibah. Hibah ini adalah pemberian dari pihak tertentu kepada orang lain, tidak harus orang tua ya. Saudara ngasih ke saudaranya itu bisa juga hibah. Bahkan murid kepada guru bisa ngasih dengan cara hibah. Jadi tidak harus orang tua. Dalam rangka tabarruan ya, kebaikan, bukan hadiah, bukan juga infak ya. Memang ini kebaikan. Jadi pemberian semata-mata karena Allah, gitu namanya hibah. Nah, hibah ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan, berapapun itu boleh dihibahkan. Tetapi tentu tidak boleh merugikan haknya ahli waris yang lain gitu kan. Jadi misalnya hibah itu diberikan separuhnya boleh, tidak apa-apa. Boleh. Nah, yang kedua, hibah ini sebisa mungkin itu dicatatkan. Karena itu menghindari konflik internal yang di kemudian hari itu ada kemungkinan konflik kalau tidak dicatatkan gitu kan. Nah, persoalannya sekarang orang hibah itu kadang-kadang sekedar ngomong. Sudah ya, ini rumah untuk kamu misalnya gitu. Padahal tidak ada hitam di atas putih. Begitu orang tua meninggal dunia, ahli waris yang lain, adik-adiknya atau kakak-kakaknya itu tidak yang terima. Mana ayah pernah ngomong itu akan dihibahkan itu? Tidak pernah ada bukti. Nah, ini susah untuk dibuktikan gitu. Baik, berarti syaratnya untuk hibah biar sah itu gimana, Ustadz? Ya, hibah itu pemberian dari orang tua, tidak harus orang tua ya, dari orang tua misalnya, semata-mata karena Allah dan tidak ada syarat. Maksud tidak ada syarat itu tidak ada batasan berapa harta yang mau dihibahkan, tetapi dengan catatan tidak boleh merugikan haknya ahli waris yang lain gitu ya. Dan tidak ada kata meninggal salah satunya tadi, Ustadz ya? Oh, tidak harus. Justru kalau hibah itu diberikan pada saat masih hidup. Masih hidup. Dan berlaku pada saat masih hidup juga. Misalnya Mas Adi, saya ngasih sepeda motor sekarang. Sudah Mas Adi, ini sepeda motor saya. Sekarang juga ini beralih kepemilikannya. Nah, kalau wasiat itu justru kebalikannya. Beda lagi ya, Ustadz ya. Diucapkan sekarang, tetapi berlakunya peralihan itu nanti terjadi pada saat dia sudah meninggal dunia. Misalnya orang tuanya Mas Adi bilang, "Nak, nanti rumah itu untuk kamu kalau saya sudah meninggal." Berarti nunggu meninggal dulu baru Mas Adi dapat. Itu namanya wasiat. Jadi nunggu setelah orang tua meninggal. Kalau hibah enggak, ya sekarang juga saya kasihkan, sekarang juga ini beralih gitu. Dan yang kedua, kalau wasiat itu ada batasan, yaitu maksimal sepertiga berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan. Jadi as-sulus kasir, innaka intadhara warasataka aghniya'a khairun min antadhara warasataka 'alatan yatakaffafuna an-nas. Itu hadisnya kan. Bahwa engkau meninggalkan wasiat, meninggalkan ahli waris itu dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Maka kita itu harus spiritnya itu mencari harta itu adalah bagaimana kemudian untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi tentu dibekali dengan ilmu pengetahuannya. Sebab kalau anak cucu kita itu hanya sekedar dibekali dengan harta tapi tidak punya ilmu dan iman, maka kemungkinan harta itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka, bukan menjadi manfaat bagi mereka. Baik, Ustadz, apa sih sebetulnya perbedaan antara warisan dan juga wasiat tadi, Ustadz? Ya, kalau warisan tadi itu terjadi karena memang ada pihak yang meninggal. Dan sudah ada kepastian, sudah ada al-furud al-muqaddarah. Maksudnya ada bagian pasti. Misalnya kalau suami meninggal, ya istri itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak 1/4, 1/8. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, pilihan suami cuma 2, setengah sama 1/4. Kalau ada anak dia 1/4, kalau tidak punya anak, suami dapat setengah. Istri kalau tidak punya anak 1/4, kalau punya anak itu 1/8. Itu aja pilihannya. Nah, kalau hibah ini kan tidak ada ketentuan itu di dalam Al-Quran. Tergantung kepada yang menghibahkan. Dia mau menghibahkan berapa? 50% dari harta saya dihibahkan, silakan. Kalau wasiat, 1/3. Itu kan.
Ya. Jadi itu perbedaannya, nggih. Nah, ini tadi juga sudah ada juga yang bertanya, Ustaz, apakah ada perjanjian tertentu yang bisa dibuat untuk mengatur pembagian waris bagi anak angkat nih, Ustaz? Oh iya, jadi kalau anak angkat bukan warisan. Sekali lagi anak angkat, kalau yang diangkat orang lain, jangan pernah berharap warisan juga, karena tidak ada hubungan nasab. Misalnya ya tadi itu, kasus ada orang buang bayi di pinggir jalan, lalu diasuh gitu ya, karena merasa belas kasihan. Lah itu kan tidak jelas ayahnya siapa, ibunya siapa. Lah ini jangan pernah ingin dapat warisan dari orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkat ngasih itu bukan warisan, tetapi dengan cara hibah. Dan itu yang harusnya dilakukan untuk menghindari konflik di internal keluarga. Sebab kadang-kadang tadi itu Mas Adi, anak kandung justru melarikan diri, dalam tanda kutip tidak mau merawat orang tua kandung, yang lebih open anak angkat, tetapi pada saat meninggal, anak kandung kadang-kadang meminta semuanya, anak angkat nggak dikasih. Nah ini perlu orang tua bijaksana di dalam membaca seperti ini nih, mencermati hal-hal yang seperti ini. Kasih sebelum dia meninggal dengan cara hibah, supaya nanti itu tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Itu Mas Adi. Baik Ustadz, nah kalau kasusnya seperti itu tadi Ustadz, bagaimana sih hukum waris untuk anak angkat berlaku jika orang tua angkat meninggal tanpa membuat wasiat terlebih dahulu, Ustadz? Ya nggak dapat apa-apa dia. Wasiat tidak ada, hibah tidak ada, iya kan? Mau nunggu warisan, dia nggak punya nasab. Sekali lagi, kalau yang diangkat orang lain, kalau keponakan mungkin aja dapat, tapi dengan cara yang agak ketat tadi itu. Jadi kalau dia anak angkat tidak ada hubungan nasab apa-apa, wasiat juga nggak pernah orang tuanya berwasiat, kemudian hibah orang tua angkat juga nggak pernah menghibahkan, ya nggak dapat apa-apa dia. Apakah tidak kasihan secara kemanusiaan? Ya tentu pasti kasihan. Tetapi kalau kita bicara fikihnya, tidak akan dapat itu. Tidak akan dapat. Jadi baiknya gimana Ustadz? Kalau ini terjadi di antara para pemirsa nih, harus bagaimana? Apakah harus ajukan aja di pengadilan agama? Bisa jadi nanti hakim akan memutuskan sesuai dengan pemikiran hakim itu sendiri. Karena di hakim itu ada istilah, kalau di KHI itu, kompilasi hukum Islam itu ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah keputusan hakim untuk memberikan harta tertentu kepada orang tertentu. Jadi sifatnya memaksa. Nah, jadi kalau ada anak angkat, saya nggak dapat hibah, nggak dapat, wasiat juga nggak dapat, apalagi warisan, saya bukan siapa-siapa. Ajukan aja di pengadilan agama bahwa Anda adalah orang tua angkat, Anda adalah anak angkat, sehingga hakim nanti akan memutuskan. Tergantung, karena di KH itu ada pasal yang menjelaskan soal wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Gitu. Tapi nanti hakim memutuskan itu. Nah, Ustadz nih, selama Ustadz mendampingi para penerima wasiat-wasiat ataupun warisan ini, hal apakah yang tersulit Ustadz sampaikan atau pecahkan ketika menghadapi masalah semacam ini, Ustadz? Kalau di Surabaya ini, Ustadz ya? Iya. Saya di Surabaya berkali-kali. Yang saya alami yang paling sulit itu ketika terlalu lama pembagian harta waris. Kenapa bisa? Misalnya gini. Ustadz? Orang tuanya, kakeknya sudah, ini kan kaya lah kakeknya. Meninggal tahun 80. Nah, di generasi kedua, di generasi anak itu aman. Begitu tidak ada anak, generasi ketiga kan cucu. Baru meledak tahun 2020 kemarin misalnya gitu. Lah 2020 sama 1980 kan berarti berapa? 40 tahun kan? Kurun waktu 40 tahun, harta itu nggak segera dibagi dan itu pasti bermasalah. Susahnya bagi saya adalah menentukan nilainya harta peninggalan si mayit tadi itu. Misalnya objek tanah. Dulu mbahnya itu, kakeknya itu waktu beli mungkin masih harga 50.000 satu bidang itu. Zaman itu kan. Tahun 2020 ya tentu pasti beda lah. Baik. Lah, yang menjadi masalah itu, ini mau ikut harga dulu atau mau ikut harga sekarang. Lah itu yang kadang-kadang ahli waris nggak ada kesepakatan. Dan itu yang paling saya alami dan paling sulit itu. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini sekarang kita tadi kasus juga nih Ustadz, tentang kasus yang pertama nih, seorang orang tua tidak punya anak perempuan, anaknya laki-laki. Dia itu pikirannya nanti ketika aku nanti kalau sudah tua pengen ada yang open. Soalnya biasanya anak perempuan sama laki-laki itu yang lebih open itu anak perempuan nih Ustadz. Ya. Nah semacam itu. Apakah ini nanti bisa juga mendapatkan ini Ustadz? Sebaiknya bagaimana sebagai orang tua yang sekarang lagi nonton nih punya kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan nih Ustadz? Ya sekali lagi kalau anak angkat tidak mungkin dapat warisan. Apalagi yang diangkat adalah orang lain. Sekalipun keponakan itu dengan syarat yang cukup ketat. Tetapi cara agar bagaimana anak angkat ini mendapatkan itu diberikan pada saat orang tua angkat masih hidup. Namanya hibah. Berarti hibah ya Ustaz? Hibah. Ya? Jadi orang tua angkat harus bijak mencermati hal-hal begini ini. Sebab kalau dia menunggu warisan nggak mungkin dapat warisan.
Warisan itu sudah ada pos-posnya gitu loh Mas Adi. Oke. Lah ini kan bukan siapa-siapa, nggak mungkin dapat pos itu tadi. Maka orang tua angkat itu harus bijak memberikan pada saat dia masih hidup. Jadi saat dia masih hidup sudah harus diberikan berapa gitu kepada anak angkat ini. Dan itu tolong dicatatkan di notaris. Ada bukti hitam di atas putih agar nanti pada saat dia setelah meninggal dunia itu tidak digugat lagi oleh saudara angkatnya. Gitu. Kalau tidak ada bukti kan bisa saja nanti diambil alih oleh kakak angkat atau adik angkatnya ini kan begitu. Itu satu. Jika memang orang tua angkat ternyata belum memberikan, belum pernah menghibahkan, belum juga pernah mewasiatkan, maka solusinya adalah kakak angkatnya ini yang harus ngasih, bukan harus ngasih, sebaiknya dia ngasih. Harus berbesar hati. Harus berbesar hati dan berjiwa besar bahwa bagaimanapun itu adalah meskipun statusnya adalah adik angkat, ya adik angkat dari kakak angkat tadi itu, tetapi kan pernah hidup bersama dalam satu rumah, pernah mengarungi masa-masa kecilnya bersama. Alangkah bijaknya kalau kemudian kakak angkatnya ini berbesar hati memberikan kepada adik angkatnya, toh adik angkatnya juga punya kontribusi besar terhadap keluarga itu. Misalnya pada saat orang tua masih di rumah sakit, dia merawat, dia memperlakukan dengan baik, dan dia sampai detik-detik terakhir itu masa hidupnya dia selalu mendampingi orang tua angkatnya. Alangkah bijaksananya kalau kemudian kakak angkat ini memberi kepada adik angkat. Berapa persen yang harus diberikan? Ya tentu karena itu haknya kakak angkat. Silakan berbagi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hukum yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Kira-kira pantasnya berapa ngasih kepada adik angkat? Saran saya ya jangan terlalu sedikit, tetapi juga jangan terlalu banyak gitu. Maksudnya artinya 50-50 lah kalau memang mau berbagi, mau berbesar hati gitu. Tetapi sekali lagi ini tidak ada ketentuan ya. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan karena itu haknya si anak kandung. Maka anak kandung ini memberikan kepada adik angkatnya tadi itu. Oke. Itu Mas Adi. Berarti intinya kalau warisan itu adalah dengan pakem-pakem ya Ustadz ya. Seperti suami ke istri atau sebaliknya. Betul. Anak kandung. Paman juga dapat nggak Ustadz? Bisa dapat. Pokoknya yang terdekat yang ada garis keturunannya tadi Ustadz Betul. ya. Itu yang warisan. Kalau hibah adalah bukan siapa-siapa dari omongan dan dibuktikan juga dengan notaris dan sebagainya. Ya, dicatatkan di notaris agar memiliki bukti yang sah bahwa dia berhak untuk menerima hibah dari orang tua angkatnya tadi itu. Baik. Kalau yang wasiat tadi Ustadz, saya masih juga bingung nih Ustadz. Karena sedikit ada kayak beda tipis gitu wasiat dan juga warisan. Bedanya kalau wasiat ini memang tidak harus ini Ustadz ya, garis keturunannya ya Ustadz ya. Iya, berwasiat kepada siapa saja boleh. Wasiat itu maksimal 1/3. Itu bedanya dengan hibah. Kalau hibah kan tidak ada batasan. Yang kedua, wasiat itu peralihan harta yang diwasiatkan itu nanti menunggu meninggal. Jadi Mas Adi kalau misalnya orang tua bilang, nah itu rumah nanti milik kamu setelah saya meninggal, itu kan wasiat. Mas Adi itu berhak memiliki rumah itu setelah orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup, ya berarti belum punyanya Mas Adi. Itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu diucapkan pada saat dia masih hidup, tetapi nanti diberikan beralih harta kepemilikan harta benda itu kepada penerima wasiat setelah si pewasiat tadi ini meninggal dunia. Oke. Nah, ini... Dan mohon juga dicatatkan. Mohon juga dicatatkan di notaris. Sebab kalau tidak begitu itu akan menimbulkan polemik. Kasus Gresik ini. Jadi orang tuanya itu pernah mewasiatkan kepada anak pertama, katanya ini pengakuan dia karena saya waktu itu kan diundang menyelesaikan masalah ini kan 4 bersaudara itu kan. Okay. Anak pertama mengaku dia menerima wasiat dari orang tuanya sebidang tambak di Gresik itu. Tapi anehnya adik-adik angkatnya tidak ada yang tahu. Adik kandungnya tidak ada yang tahu. Ketika ditanya siapa saksinya bahwa ayahnya itu pernah berwasiat, tidak ada Pak Ustadz. Hanya saya dengan almarhum ayah saya berdua di tambak waktu itu ngomongnya. Ya tentu aja reaksinya adik-adiknya tidak mungkin mau, Anda bisa itu. Nggak mungkin lah ya, kira-kira begitulah terjadi polemik. Makanya saran saya, wasiat pun itu harus dicatatkan, dinotariskan. Agar memiliki bukti yang sah bahwa itu betul-betul berhak untuk menerima wasiat dari orang tua yang mewasiatkan tadi itu. Oke. Nah, ini memang Ustadz ya, yang semacam ini kadang-kadang lah bikin polemik dan bikin ramai yang seperti ini Ustadz ya. Sesuatu yang kadang tidak cuma diibahkan saja, tapi tidak dicatatkan atau tidak dikuatkan dengan hitam di atas putih tadi Ustadz ya. Nah, untuk yang semacam ini Ustadz, pernah juga Kak Ustadz
di Surabaya ini ada yang sampai Ustadz bingung memecahkan seperti apa begitu tentang kasus yang semacam ini? Pasti, saya menyelesaikan masalah waris ini berkali-kali dan hal yang saya temui itu masalah itu salah satunya. Jadi apa namanya, karena tidak ada bukti hitam di atas putih, selembar kertas misalnya, itu kesulitan mengakui kebenarannya itu. Sehingga apa yang saya lakukan pada saat itu, saya tanya saksi tidak ada, hanya berdua. Saya bilang, Pak, sampean kalau memang tetap mengaku pernah dapat wasiat dari orang tua, beranikah bersumpah? Oke, berani. Kalaupun berani, nanti saya juga tanya sama adik kandungnya, gimana ini? Diakui nggak sumpahnya? Enggak, Ustadz, ajukan aja di pengadilan. Ya sudah, saya suruh ke pengadilan. Tapi saya pastikan bahwa hakim pasti menolak, karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Jadi solusinya, kalau misalnya dia tetap mengaku bahwa dapat wasiat, ya suruh sumpah. Itu pun nanti saya konfrontir dengan adiknya. Maukah adiknya diterima sumpahnya itu? Kalau nggak mau, saya suruh ke pengadilan. Biar hakim yang memutus. Karena keputusan hakim itu kan mengikat. Keputusan hakim PA itu mengikat. Itu. Ya, kalau sudah ngomongin masalah harta waris nih Ustadz ya, Masya Allah nih. Bahkan sedikit aja bisa jadi sesuatu hal yang besar ya Ustadz. Terutama ini juga sering difilmkan juga Ustadz ya tentang waris-warisan ini. Ya, semua orang pasti akan mengalami problematika waris. Entah orang tuanya, entah saudaranya, entah dirinya sendiri. Suatu saat pasti akan mengalami itu semua. Ustadz, kita ke studi kasus juga nih Ustadz yang terjadi di masyarakat nih Ustadz. Ketika seorang yang mengangkat anak angkat, punya anak kandung juga, ketika beliau masih hidup, hartanya dibagikan secara merata, baik anak angkat, anak kandung. Nah, kalau yang semacam itu bagaimana Ustadz? Ya, karena hibah ini murni otoritas si pemberi yang punya harta, maka sah-sah saja, dan itu menurut saya lebih aman. Pada saat orang tua itu masih hidup menghibahkan. Jadi dihibahkan, anak kandung dapat, anak angkat juga dapat. Kenapa saya bilang itu jauh lebih aman? Karena orang tua masih hidup, dan kalau bisa lagi dicatatkan, dinotariskan gitu kan. Sebab kalau diberikan dia nanti pada saat meninggal dunia, itu kadang-kadang ketika orang tua sudah meninggal itu muncul, meskipun itu sudah diberikan, ya, tetapi namanya hati manusia bisa berubah gitu. Tapi justru karena kalau masih orang tua masih hidup, itu diberikan aja. Semuanya itu diberikan dengan cara hibah. Lagi-lagi hibah ya, bukan waris karena memang orang tua masih hidup. Jadi orang tua anak kandung itu dapat, anak angkat itu dapat, sehingga menjadi fair gitu. Dan itu untuk meminimalisir terjadinya polemik-polemik waris tadi itu ya. Yang kedua, kenapa saya katakan itu lebih aman? Karena dengan cara hibah ini orang tua yang menghibahkan tadi itu sudah tidak punya beban. Sudah tidak punya beban, tetapi yang perlu dicatat, orang tua harus bikin perjanjian dengan anak-anak itu, terserah siapa saja, bahwa orang tua itu masih berhak untuk menempati rumah yang dihibahkan sekalipun dia meninggal dunia. Sebab kasus yang terjadi begini Mas Adi. Di Gunung Anyar ini. Jadi ada orang tua itu punya anak 3. Ayahnya sudah meninggal lama. Karena sudah meninggal lama, ibunya ini merasa kasihan, sudah sepuh. Sudahlah, rumah saya 3, memang rumahnya 3. Jadi orang kaya ini. Anak pertama dikasih rumah, anak kedua dikasih rumah, anak ketiga dikasih rumah. Apa yang terjadi? Ternyata ibunya yang memberikan rumah ini, yang menghibahkan rumah itu, diusir, dikoskan, dikontrakkan. Ya. Dan itu terjadi di Surabaya. Dalihnya apa? Ibu kan sudah menghibahkan. Kalau ini menghibahkan berarti sudah milik saya. Iya kan? Lah berarti ibu nggak berhak rumah ini dong. Ya sudah dikontrakkan aja gitu. Ya tentu aja orang tua nangis. Pastilah sakit hati dan sebagainya. Orang tua itu maunya berbuat baik, memberikan itu kepada anak. Ternyata orang tua justru dikontrakkan. Dan ini bahayanya hibah kalau tidak bikin perjanjian. Jadi meskipun sudah dihibahkan, tolong orang tua itu bilang sama anaknya bahwa saya nak, tolong kasih tempat, kasih kesempatan untuk menempati rumah ini, sekalipun rumah ini sudah dihibahkan ke kamu. Sampai usia saya sudah tidak ada. Harus itu. Kalau tidak, bisa saja. Kan begini, anak itu bisa berubah kalau pengaruh pasangan. Kasus Gunung Anyar ini kan saya lihat itu karena pengaruh pasangan. Mantu. Jadi mantunya dari 3 orang anak ini yang memprovokasi. Sudahlah, ibu itu kan sudah tua ya sendirian. Dikontrakkan rumah kecil-kecilan kan sudah selesai. Itu dari rumah ini milik kita karena sudah dihibahkan. Itu. Dan itu terjadi Mas Adi.
Ini perlu orang tua bijak juga membaca karakter anak. Kalau mau menghibahkan, bikin perjanjian. Ini kasusnya. Ya. Berarti benar yang diomongin sama Yai Aat nih ya, ngerubos selam ini. Masya Allah. Ustaz, adakah hukum yang mengatur besaran dari hibah antara anak kandung dan juga anak angkat ini, Ustaz? Apakah memang sama atau tidak bagaimana? ada? Tergantung kepada orang yang menghibahkan. Dia mau mengasihkan berapa? Tidak ada ketentuan secara khusus. Tapi menurut saya harus mencerminkan keadilan. Sebab kalau tidak adil itu pasti aja ada kecemburuan sosial. Dan meskipun tidak diungkapkan, tapi kan hati manusia itu bisa dibaca gitu maksud saya. Oke, Ustadz, tentang mengangkat anak nih Ustadz. Sebab anak laki-laki sama perempuan itu kan berbeda Ustadz ya. Nah, apakah ada sih mekanisme khusus untuk ngangkat anak laki-laki, anak perempuan tuh bagaimana Ustadz? Ya memang mengangkat anak laki dan anak perempuan ini nanti terjadi persoalan ketika dia sudah dewasa, ketika mau nikah. Kalau anak laki yang diangkat, nanti kan ketika nikah kan tidak perlu wali, omong dia yang dinikahkan, yang dia yang diangkat, diangkat nikah. Tapi kalau anak perempuan, ketika dia mau nikah, kan orang tua angkat nggak boleh jadi walinya, selama masih ada orang tua kandung. Maka orang tua kandung yang harus jadi wali. Bahayanya lagi kalau orang tua angkat tidak bicara, tidak ngomong, tidak terbuka kepada anak angkat bahwa dia itu memang anak angkat, bukan anak kandung. Waduh. Yang terjadi di Surabaya pernah ini, orang tua angkat itu tidak ngomong. Jadi kepala KUA itu dibohongi. Ya, artinya bukan dibohongi, memang dia nggak cerita, jadi dia nggak tahu gitu kan. Sudah begitu selesai akad, kan khawatir sampai larut malam kan terjadi hubungan intim kan bisa jadi zina ini. Ya tentu anak tidak berdosa karena dia tidak tahu. Yang berdosa kan orang tuanya. Akhirnya setelah selesai akad itu, dia membuntuti kepala KUA-nya ke kantornya. Bahwa anak itu sebetulnya bukan anak angkat. Bukan anak kandung saya. Tapi itu adalah anak angkat. Ya kaget aja kan kepala KUA pada saat itu. Akhirnya minta, ya sudah kalau gitu orang tua angkatnya segera ke sini. Orang tua kandungnya ke sini. Langsung diakad lagi. Bahwa anak itu memang anak kandung dari si Fulan tadi itu. Sebab kalau itu lewat sehari, ya namanya manten baru Mas Adi. Manten baru malam pertama sampai terjadi persetubuhan, itu zina hukumnya. Tapi anak tidak berdosa. Kenapa? Karena dia nggak tahu kan kalau itu adalah anak angkatnya. Dikira dia anak kandung sehingga bapak angkat yang menikahkan tadi dianggap sah gitu. Tapi yang berdosa adalah orang tua angkatnya. Jadi menurut saya kalau memang itu anak angkat, ngomong aja secara terbuka bahwa itu adalah anak angkat. Nggak usah malu-malu dan nggak usah takut bahwa dia nanti kecewa dan sebagainya. Justru dengan tidak terbuka itu malah tambah kecewa. Kalau misalnya anak perempuan tahu, oh ternyata selama ini saya dibohongi. Orang tua saya yang sesungguhnya bukan dia, tapi dia. Ini kan sakit itu kan. Bukan si A tapi si B misalnya. Tambah sakit kan? Itu. Jadi menurut saya terbuka aja. Nah tapi kalau anak laki-laki aman. Amannya itu ketika menikah nggak mungkin terjadi masalah. Ya sudah, yang nikah ya berarti kan dia dinikahkan. Nggak perlu ada wali kan. Gitu. Tapi ya sebisa mungkin juga terbuka lah. Jangan ditutup-tutupi. Biar tidak merasa sakit anak itu. Aduh, iya. Kasian juga ya Ustadz ya, kalau memang sudah terjadi dan baru sekarang dia tahu, udah kadung punya anak 1, 2, 3, bagaimana Ustadz ya? Ya dia tidak berdosa, yang berdosa orang tua angkatnya. Kenapa tidak ngomong gitu? Baik Ustadz, tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar tentang hak waris dan sebagainya, tentang waris dan sebagainya. Nah pertanyaannya, bagaimanakah jika warisan yang dibagikan itu sudah habis, tinggal warisan hutang-hutangnya Ustadz? Siapa yang paling berhak untuk menerima warisan hutang ini Ustadz? Apakah anak waris itu, anak angkat itu atau memang ahli warisnya? Gitu. Tidak ada yang berhak untuk dapat warisan. Karena kewajiban membayar hutang itu lebih didahulukan daripada membagi warisan kepada anak-anaknya itu. Jadi kan ada 3 hal sebelum terjadi, ada 4 ya yang berkaitan dengan harta peninggalan tadi. Pertama, dikurangi biaya perawatan jenazah, termasuk biaya opname selama di rumah sakit. Yang kedua adalah hutang piutang. Ini kewajiban kedua. Yang ketiga baru wasiat. Yang keempat ini baru warisan. Jadi kalau memang harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi itu untuk bayar hutang saja nggak cukup, mana yang harus didahulukan, bagi kepada ahli waris atau bayar hutang? Nggak harus bayar hutang dulu. Jadi nggak ada yang berhak dapat warisan anak-anaknya itu. Jadi tidak ada anak yang berhak dapat warisan jika orang tua yang meninggal itu meninggalkan hutang yang lebih besar daripada harta warisnya yang ditinggalkan itu. Maka anak kandungnya itu jangan pernah berharap dapat warisan. Orang tuanya bayar hutang aja belum cukup. Dan itu kewajiban yang harus didahulukan dibandingkan dengan
mendapatkan harta waris itu. Ya. Oke. Yang kedua, hutang ini bagaimanapun juga tidak serta-merta menjadi lunas sekalipun orang tua meninggal dunia. Justru itu kewajiban anak-anaknya untuk membayarkannya. Menyelesaikan. Apakah sesuai dengan al-furud, al-muqaddarah di dalam harta waris? Misalnya anak laki-laki harus dapat 2:1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1 misalnya. Nggak ada dalam menanggung hutang orang tua itu. Ya siapa yang merasa lebih mampu, lebih kaya, silakan lebih banyak, gitu aja. Yang jelas beban orang tua, tanggungan orang tua untuk bayar hutang itu beralih kepada anak-anak kalau dia sudah meninggal dunia. Oke. Ya. Nah, itu tadi bahasan kita tentang hukum waris untuk anak angkat. Sebetulnya banyak sekali tadi yang sudah dibahas juga Ustadz. Nah, Ustadz, dari perbincangan kita dari segmen awal sampai sekarang ini, garis bawahnya atau garis merahnya ini apa nih Ustadz tentang Yang pertama, orang tua dituntut untuk bijaksana, bersikap adil, fair, tidak memihak kepada salah satu putra atau putrinya, agar pembagian harta waris itu sesuai dengan iradah Allah, ketentuan Allah, dan mencerminkan keadilan bagi anak-anaknya. Itu pertama ya. Jadi orang tua harus bijaksana. Yang kedua, selaku anak, mohon juga jangan terlalu berbangga untuk dapat harta warisan. Karena di pundak Anda itu terbebani, terdapat beban yang begitu berat. Berat. Bagaimana kemudian menjadikan harta orang tua yang ditinggalkannya itu bermanfaat untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan-jangan harta pemberian orang tua itu, harta waris yang didapatkan dari orang tua itu dihabiskan untuk main-main, untuk foya-foya, sesuatu yang bermaksiat lah kira-kira begitu. Itu justru berdosa besar. Yang ketiga, jangan pernah mengira bahwa orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah meninggal. Fisiknya memang meninggal, tetapi ruhnya, jiwanya dia masih hidup. Artinya bahwa orang tua yang sudah meninggal itu tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya. Jika anak itu bersengketa, bertengkar hanya karena perebutan harta waris, tentu orang tua yang di alam barzakh sana itu juga merasakan kesedihan. Oleh karenanya, harus kita sadari bahwa orang tua kita itu nggak meninggal. Fisiknya yang meninggal, tapi ruhnya dia tetap hidup. Oleh karenanya harus bersikap bijaksana. Jangan sampai terjadi saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Itu aja Mas Adi, pesan saya. Baik, Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Banyak sekali yang kita dapatkan dari tadi kasus juga, dari cerita-cerita Ustadz tadi yang sangat luar biasa, yang mungkin juga terjadi pada pemirsa TV9 sekarang ini yang sudah memantau. Semoga Anda dimudahkan ketika mendapatkan permasalahan tentang hak waris ataupun tentang warisan Ustadz G. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Nurkholis Majid dan pemirsa TV9. Tanpa terasa kita sudah hampir menemani Anda 1 jam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Wijaya Swaja minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan saya Arif Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.